Hai, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani. Saya kelas A2. Saya mahasiswi Fakultas Keperawatan. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta sistem perkemihan. Langsung saja kita akan masuk ke dalam. Yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kita akan masuk ke dalam sistem reproduksi terbagi atas laki-laki dan perempuan. Kita akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Itu juga terbagi atas 3. Yang pertama, organ luar, dan yang kedua, organ dalam, dan yang terakhir, organ tambahan. Nah, kita akan membahas tentang organ reproduksi luar. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Yang pertama, penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Dan yang kedua, skrotum fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Nah, kita masuk ke dalam organ reproduksi dalam. Ada testis, sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Dan yang kedua, epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Dan yang ketiga, ada vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Dan yang keempat, uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Dan yang terakhir adalah organ reproduksi tambahan, kantong sperma atau vesikula seminalis, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Nah, di sini ada gambar, kita bisa lihat. Yang pertama itu kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Dan yang kedua, kelenjar Chauffeur atau bulboretalis, menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana sih dengan proses pembentukan sperma, spermatogenesis? Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, spermatogonium, dan yang kedua, spermatosit primer, dan yang ketiga, spermatosis sekunder, dan yang keempat, spermatid, dan yang terakhir, sel sperma. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam organ reproduksi pada perempuan. Itu juga terbagi atas 2. Yang pertama, organ luar, dan yang kedua, organ dalam. Kita akan membahas tentang organ reproduksi luar. Di sini ada gambar, kita bisa melihat. Yang pertama itu vulva atau bibir besar, labio mayora, bibir kecil atau labio minora. Ada klitoris atau tonjolan kecil, urifasium atau uretra, lubang kencing atau himen, selaput yang mengelilingi lubang vagina. Nah, kita masuk ke dalam organ reproduksi dalam. Ada oviduk atau tuba falopi untuk menyalurkan sel telur ke uretra atau rahim dengan gerakan peristalik dan gerakan silia pada dindingnya. Ada juga ovarium, tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga infundibulum tuba, merupakan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dan ovarium. Ada juga uterus, tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus dapat mengembangkan hingga 500 kali. Dan yang terakhir, vagina, sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Bagaimana sih dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Kita bisa lihat di sini. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis, yang pertama oogenium, terus oosis primer, oosis sekunder,
badan kutub 1, badan kutub 2, dan ootit. Sekian dari saya penjelasannya. Jika kurang jelas atau tidak dapat dimengerti, saya mohon maaf. Saya ucapkan shalom.